Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 171. Trik sulap Xiao Dong luar biasa. Haha, aku hanya bisa pergi bersama Xiao Dong hari ini. Wei Nan hampir mengumpat keras-keras. Itu juga dianggap sebagai trik sulap. Trik sulap hanyalah trik yang bisa menipu orang. Tapi apa yang dilakukan Dong Suebing sebelumnya? Bagaimana itu bisa dianggap sebagai trik sulap? Dong Suebing tidak tahu sihir. Setelah Xie Hao menunjuk ke kotak itu, Dong Suebing menggunakan beg untuk melihat isinya. Pertunjukan ajaib Dong Suebing luar biasa. Meskipun dia telah membuang-buang beg, dia telah menyimpan banyak beg sejak tahun baru Imlek dan perjalanan ke Zhejiang. Dia masih memiliki 10 kembali tersisa dan tidak keberatan menggunakannya sekali atau 2 kali untuk meninggalkan kesan baik pada Xie Huilan atau membuat Wei Nan kesal. Kembali ini tidak sia-sia. Dong Suebing memandang Wei Nan dan tertawa di dalam hatinya. Wei Nan sepertinya akan menguliti Dong Suebing hidup-hidup. Xie Huilan tersenyum dan bertanya, "Xiao Dong, apakah kamu duduk di mobilku?" Xie Hao diam-diam mengacungkan jempolnya kepada Dong Suebing dan berkata, "Kak, bisakah kamu memberiku tumpangan?" Wei Nan tahu dia tidak punya kesempatan dan berkata, "Huilan, kita akan pergi ke bioskop besok. Saya akan hubungi Xie." Huilan menggelengkan kepalanya. "Terima kasih untuk makan malam hari ini. Saya akan sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu besok. Mari kita bertemu di lain hari, oke?" Wei Nan sangat marah. Ini adalah kencan makan malam yang menyenangkan dan dikacaukan oleh Dong Suebing. Tak hanya itu, ia mengetahui calon istrinya telah dicium oleh Dong Suebing. Dia melihat Xie Huilan menaiki Audinya dan pergi. Itu semua salah Dong Suebing. Dia hanya pegawai negeri sipil rendahan. Brengsek, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda lain kali. Di Audi, Xie Huilan mengemudi sambil tersenyum. "Xiao Dong, kamu ingin pergi kemana?" Saudari Xie mengatakan dia akan mengikuti orang dengan trik sulap terbaik. Dong Suebing tidak menyangka akan menang dan tidak memikirkan kemana harus pergi. Tapi Dong Suebing tetaplah pegawai negeri. Dia tidak akan mengutarakan pikirannya. "Saudari Xie, maaf mengganggu kencanmu. Sebenarnya saya tidak menyangka bisa melakukan trik sulap itu. Jika Anda sibuk, Anda bisa mengantar saya ke sini. Anda tidak perlu memikirkan saya." Xie Huilan tertawa. "Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Terlebih lagi, trik sulap Anda adalah yang terbaik. Tunjukkan lebih banyak trik di masa depan. Saya pikir Anda ahli dalam trik sulap." "Haha, kami sedang mendiskusikan sihir sebelumnya, dan kamu tetap diam sepanjang waktu. Namun pada akhirnya, Andalah pesulap sesungguhnya." Xie Hao tertawa. Saudara Dong bersikap rendah hati. Dong Suebing berpikir sendiri, sederhana apa? Semua pemimpin di cabang saya menganggap saya selalu menjadi pusat perhatian. Xie Huilan melihat Dong Suebing tidak mengatakan kemana harus pergi dan tahu bahwa dia seharusnya malu untuk mengatakannya. Dia juga tahu bahwa Dong Suebing pasti ingin membicarakan sesuatu dengannya ketika Xie Hao mengajaknya makan malam bersama. Dia tersenyum dan berkata, "Pemanas listrik saya di rumah rusak. Bagaimana kalau menemaniku ke mall untuk membeli yang baru lalu pergi ke tempatku?" Dong Suebing menjawab dengan sopan, "Aku takut mengganggumu. Kamu terlalu sopan padaku. Ini sudah diatur. Aku akan mendengarkanmu." Diundang ke rumah pejabat pemerintah pusat merupakan tanda dipercaya. Dong Suebing merasa ini adalah kesempatan bagus untuk meminta bantuannya di rumahnya nanti. Dia tiba-tiba mengusap pelipisnya dan melihat ekspresi Xie Huilan. Dia sepertinya tidak keberatan dengan insiden stalking itu. Wanita manapun akan marah jika mereka mengetahui seorang pria menggunakan stocking mereka untuk melakukan itu, tapi Suster Xie. Dong Suebing hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Dong Suebing merasa dia mungkin berpikir berlebihan. Dia berasumsi bahwa Xie Huilan tahu apa yang ada di stockingnya. Tapi kenapa dia tahu? Dia berasal dari keluarga baik-baik dan merupakan pejabat tinggi pemerintah. Dia tidak akan menonton film seperti Bibi Xuan di waktu luangnya. Karena Sister Xie masih lajang, dia mungkin belum pernah menjalin hubungan dengan pria sebelumnya dan tidak akan tahu benda lengket apa yang ada di stockingnya. Ludah, dan benda itu terlihat mirip. Dong Suebing menjadi cerah. Itu benar.
Saudari Xie mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan dengan stokingnya. Ini akan menjelaskan reaksinya selama beberapa hari terakhir. Dong Suebing sangat senang dan lega. Dong Suebing merasa santai. Xie Huilan terlalu polos untuk mengetahui semua ini. Dering, dering, dering. Telepon saudari Xie berdering. Xie Huilan masih mengemudi di sepanjang jalan utama, dan lalu lintas padat. Dia tidak bisa memarkir mobilnya di pinggir jalan. Dia tersenyum dan melihat ke kaca spion. Xiao Hao, telepon. Tapi Xie Hao tidak bisa meraih teleponnya dari posisinya. Dong Suebing dengan cepat membungkuk ke depan dari kursi belakang dan membuka tas tangannya di kursi penumpang depan. Dia mengeluarkan ponselnya dari tas dan dekat telinga Xie Huilan. Anda sedang mengemudi, dan tidak aman menggunakan telepon. Aku akan menyimpannya untukmu. Setelah mengatakan itu, dia menekan tombol jawab. Terima kasih. Xie Huilan tersenyum. Halo. Oh, Ketua Wu. Dong Suebing cukup dekat dengan Sister Xie dan bisa mencium wanginya. Itu bukan parfumnya. Itu adalah aroma kewanitaannya. Baunya harum, dan itu seperti obat bagi Dong Suebing, dan dia kecanduan. Dia tidak bergerak dan diam-diam menikmati baunya. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat bukaan dari atas blus Xie Huilan. Dia telah melepas jaketnya ketika dia naik ke mobil, dan kancing atasnya terlepas. Dari posisi Dong Suebing, dia bisa melihat belahan dadanya dengan jelas. Xie Huilan sedang melihat ke depan dan berbicara di telepon. Tidak perlu untuk itu, oke. Saya di luar sekarang hahaha. Kamu sejak kapan kamu mempelajari semua hal ini? Hah, istrimu juga ada di sini. Haha baik kamu sudah sampai di tempatku. Oke, dia melihat arlojinya dan berkata. Kalau begitu tunggu aku bersama istrimu. Saya akan sampai di rumah dalam 20 menit. Hahaha, tidak masalah. 1 pandangan 2 pandangan 3 pandangan Xie Huilan telah mengakhiri panggilannya, dan Dong Suebing tidak berani terus mengintipnya. Dia memaksa dirinya untuk memalingkan muka dan membantunya menyimpan ponselnya di tasnya. Xie Huilan melihat ke cermin dan tersenyum. Xiao Dong, apakah kamu masih ingat aku memberitahumu bahwa salah satu istri rekanku berasal dari cabangmu? Haha, mereka datang ke tempatku untuk berkunjung. Saya tidak bisa menolaknya. Mengapa kamu tidak pergi ke kedai kopi bersama Xiao Hao dulu? Kalian semua bisa datang ke tempatku setelah 1 jam. Dong Suebing dengan cepat menjawab. Saudari Xie, karena kamu sibuk, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan kembali dulu. Xie Huilan menggelengkan kepalanya. Tidak, ini hanya 1 jam, oke. Dong Suebing ragu-ragu. Dia tahu Sister Xie tahu dia membutuhkan sesuatu darinya. Bagaimana kalau aku pergi ke mall untuk membantumu mendapatkan pemanas listrik karena kamu sibuk? Setelah selesai, kamu dapat meminta Xiao Hao meneleponku, dan aku akan menyalakan pemanasnya. Xie Huilan tersenyum. Bagaimana aku bisa mengganggumu? Xiao Hao boleh pergi. Xie Hao menjawab, itu benar. Saya bisa pergi dan membeli pemanas. Dong Suebing masih membutuhkan bantuan Xie Huilan, tapi dia tidak menyiapkan hadiah apapun. Tidak, saya baik-baik saja sendirian. Xiao Hao berada di sekolah sepanjang hari. Biarkan dia kembali dan beristirahat. Dong Suebing menunjuk ke sebuah pusat perbelanjaan di depan. Saudari Xie, kamu bisa mengantarku ke sini. Ada supermarket di dalam. Baik-baik saja maka. Maaf merepotkanmu. Jangan sebutkan itu. Setelah turun, Dong Suebing tidak langsung pergi. Hal ini tidak menghormati pemimpin dan merupakan hal yang tabu dalam pelayanan pemerintah. Dia berdiri di sana sambil tersenyum, memperhatikan Audi melaju. Setelah Audi berbelok di tikungan, dia memasuki pusat perbelanjaan untuk membeli pemanas listrik. Tempat tinggal karyawan Departemen Berita. Silakan masuk, maaf membuat kalian semua menunggu. Xie Huilan membuka pintu untuk membiarkan pasangan berusia 40-an masuk. Ketua Xie, kami minta maaf mengganggu Anda. Ini setelah jam kerja dan Kepala Wu sedang memegang beberapa tas belanjaan, dan semua tas itu tidak transparan. Hadiah ini tidak boleh murah. Dia memasuki rumah Xie Huilan bersama istrinya dan meletakkan tasnya, sebelum melihat ke arah Xie Hao. Ini saudaramu. Dia cukup tampan. Apakah kamu di SMA? Xie Huilan tertawa. Dia baru masuk SMP. Anak ini tidak pernah membiarkanku berhenti mengkhawatirkannya. Dia menyebabkan banyak masalah bagiku.
Xie Hao tidak senang, tapi dia tidak membantah adiknya. Xie Huilan memandang Xie Hao. Pergi dan siapkan teh untuk kepala Wu dan istrinya. Xie Hao memandang Nyonya Wu. Dia mendengar bahwa dia bekerja di cabang distrik barat dan takut dia akan mengenalinya dan memberitahu saudara perempuannya. Tapi dia yakin ketika melihat raut wajahnya. Dia mengenali adiknya dan berlari ke dapur untuk membuat teh. Kepala Wu dan istrinya datang mengunjungi Xie Huilan untuk suatu tujuan. Dia telah menduduki posisinya saat ini, wakil ketua selama hampir 8 tahun, dan tidak dipromosikan. Dia mengetahui bahwa kepala bagian dari Departemen Berita akan segera pensiun, dan Kepala Wu ingin mengambil alih posisi pemimpin tersebut. Inilah alasan dia mengunjungi Xie Huilan dengan membawa hadiah hari ini. Dia yakin Xie Huilan cukup pintar untuk menebak tujuan kunjungannya hari ini, dan dia tidak perlu menyebutkannya. Dia membawa serta istrinya untuk membuat pertemuan ini lebih menyenangkan. Bagaimanapun, Xie Huilan juga seorang wanita, dan mereka memiliki topik yang sama untuk diajak ngobrol. Memberikan hadiah ke tempat pemimpin saat meminta bantuan saja tidaklah cukup. Ada banyak pekerjaan persiapan yang harus dilakukan. Mereka perlu mengetahui apa hobi dan minat pemimpin, hadiah apa yang cocok, apa yang harus dikatakan saat rapat, dan bagaimana cara mengangkat topik utama saat ngobrol. Semua ini harus direncanakan. Kepala Wu telah memikirkannya selama beberapa hari terakhir. Setelah duduk di sofa, Kepala Wu memperhatikan ekspresi Xie Huilan saat mengobrol. Istrinya sesekali ikut serta dalam percakapan. Mereka senang melihat Xie Huilan tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran atau kekesalan. Ini pertanda baik. Setelah mendengarkan percakapan mereka sebentar, Xie Hao pergi ke kamar Xie Huilan untuk bermain game PC. Di ruang tamu, Xie Huilan menyesap teh dan bertanya, "Oh, Nyonya Wu, Anda dari cabang keamanan negara distrik barat. Apakah pekerjaanmu di sana sibuk?" Nyonya Wu tersenyum dan menjawab, "Saya bekerja di bagian arsip rahasia, jadi tidak terlalu sibuk. Seringkali, saya melakukan penyortiran dan pengarsipan file rahasia." Xie Huilan tersenyum. "Saya punya teman yang bekerja di cabang Anda." "Haha, apakah kamu kenal Xiao Dong dari kantor urusan umum?" Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.